Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Cahaya TV yang dirahmati Allah, umat Islam di sekitar Pati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, mari kita bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita semuanya, khususnya di masyarakat Pati ini dan sekitarnya, mendapat barokah, rahmat, hidayah, inayah, sehingga bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bermanfaat, yang sukses dunia dan akhirat. Amin. Pemirsa Cahaya TV rahimakumullah. Pada topik kali ini kita membahas mengenai nikmatnya permaafan. Pentingnya permaafan. Kenapa di dalam materi ini penting kita sampaikan? Karena bangsa kita ini rasanya bangsa yang terus-menerus banyak terjadi konflik sana sini, terjadi perbedaan kecil, dibesar-besarkan, satu sama lain kurang saling memaafkan. Bahkan perkembangan terakhir ini, banyak keluarga muslim kita ini yang sering masalah kecil di rumah tangganya bisa membesar, bahkan berujung kepada sebuah perceraian. Dalam Islam, kita dituntunkan untuk bersegera di dalam urusan permaafan ini. Wasari'u ilal maghfirati wal jannah. Dan diminta bersegeralah di dalam urusan memohon ampunan, saling memaafkan. Kalau kepada Tuhan, kepada Allah, kita harus istighfar dan jannah. Maka mari kita lihat sifat Allah itu 3 di dalam Asmaul Husna yang berkaitan dengan ampunan, pengampunan, dan permaafan. Ya Ghafar, Ya Ghafur, Ya Afu. Masya Allah. Yuk kita tiru Allah yang maha segalanya, tetapi juga maha pengampun, maha pemberi maaf, maha mengampuni. Sebesar apapun bisa diampuni kecuali syirik. Masya Allah. Maka di dalam perkembangan kehidupan yang serba modern, serba kompleks, di mana aktivitas sudah semakin lama, semakin cepat, friksi-friksi, perbedaan-perbedaan, pandangan, perbedaan, cara berpikir, baik di dalam lingkungan, di dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan, bahkan di dalam mengelola negara ini, sangat sering terjadi. Untuk itu perlu memiliki jiwa besar, jiwa yang arif, jiwa yang bijak. Salah satu pondasi awal terciptanya jiwa yang besar, jiwa yang bijak adalah orang itu pandai memaafkan. Pandai meminta maaf apabila dia merasa bersalah. Dan pandai memaafkan apabila ada orang lain yang salah, tanpa harus diminta. Terjadilah sebuah transaksi permaafan. Maka yang ganjel karena tidak ada saling memaafkan, akhirnya timbullah konflik makin membesar. Itu kita hindarkan. Begitu kita saling memaafkan, kita datangi, siapa yang paling sadar itulah yang
pasti akan lebih dicintai Allah. Kalau kita misalkan satu sama lain lagi benturan, maka yang paling berilmu itulah diharapkan, yang paling berakhlak itulah yang mendatanginya, kemudian memaafkannya. Assalamualaikum, mohon maaf ya, manakala ada yang salah. Pak, insya Allah yang ganjelan itu bisa hancur, brol begitu. Kita beri santunan kepada dia, sesuatu yang baik, kita maafkan dan sebagainya. Kalau kita punya anak, punya istri, punya saudara yang sulit sekali, nomor satu maafkanlah. Maafkanlah walaupun dia banyak berbuat salah. Kemudian santuni dia, doakan dia, sentuhlah dengan kata-kata yang bijak. Maka fa insya Allah ini akan mengalir pencerahan-pencerahan yang akhirnya akan membuat hubungan satu sama lain bisa baik, menjadi ukhuwah yang baik. Ini yang kita rindukan. Di surga kelak itu penuh kerinduan, karena yang satu sama yang lain adalah perkataannya penuh salam, penuh perdamaian. Tidak ada yang saling menjengkelkan satu sama lain, karena sudah saling memaafkan dan sebagainya. Masya Allah. Allah yang sudah menyandang 3 nama, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Afuf, Maha, itu mari kita tiru. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah itu maha pemaaf dan sangat-sangat menyayangi, menyukai hamba-hambanya yang suka memberi maaf, yang suka di dalam permaafan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita lihat latar belakang yang kita lihat di sini. Ini semuanya hamba-hamba Allah yang sudah di alam barzakh. Dia sudah diambil kembali nyawanya. Dan dia di sini menunggu nanti hari akhir zaman. Maka sebelum kita masuk rumah masa depan kita ini 2:1 ini, maka marilah kita koreksi diri, introspeksi diri. Manakala ada yang belum kita maafkan, mari kita maafkan. Maka pemirsa, mari kita ikuti yang satu ini. Silakan. Pemirsa Cahaya TV rahimakumullah. Monggo kita lanjutkan. Kenapa Allah memandang begitu pentingnya makna dari sebuah permaafan? Memaafkan nggak pakai harta, nggak pakai duit. Tapi sering sekali justru masalah ini nggak pernah selesai-selesai. Bahkan ganjel, bahkan sampai meninggal pun dia tidak mau memaafkan. Bahkan pernah ada orang yang bilang, sampai mati pun tidak akan saya maafkan. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau kita lihat, kalau kita tidak memberi maaf, masih ada ganjelan sama teman-teman, saudara-saudara kita. Itu ganjel, bisa jadi penyakit. Maka ada salah satu cerita di Eropa sana. Itu ada orang yang leukemia, kanker darah putih. Itu dia hampir meninggal karena sudah di dok stadium terberat, stadium 4.
Udah angkat tangan dokternya. Dan lagi di dok, nggak paling seminggu nggak bakalan bisa tahan. Karena sudah merusak ke sana ke sini. Tapi kemudian dia dipindah ke rumah sakit. Di dalam perjalanan dia merenung. Akhirnya dia memaafkan. Karena selama ini yang menghancurkan fisiknya, hidupnya, karena dia benci kepada seseorang yang sebelumnya dia sudah banyak bantu. Benci, tidur, makan, di mana-mana benci aja. Begitu ingat dia, marah saja maunya. Hanya membuat darahnya bergolak, sesak dan sebagainya. Hormon-hormon negatif akan berkembang. Akhirnya dia menjadi sakit, kanker darah. Akhirnya dia jatuh, terus dia nggak memaafkan. Nyalahnya saja, nyalahnya aja. Kambing hitam seakan-akan di mana-mana. Semuanya kambing hitam aja dan sebagainya. Tapi begitu dia menyadari, dia katanya dengar-dengar mau mati dan sebagainya. Justru inilah hikmahnya. Titik yang paling nadir itulah dia bentuknya berupa kesadaran. Allah masih mengasihani dia. Dan akhirnya dia sadar, guguk, nangis luar biasa memaafkan. Setelah dicek di rumah sakit yang berikutnya, ternyata dia sudah banyak mengalami kemajuan. Kaget dokternya. Ada rahasia apa? Ada mukjizat apa? Ternyata mukjizatnya karena dia yang selama ini ganjel total, penuh kebencian, menjadi plong, dia maafkan totalitas. Akhirnya hormonal bisa seimbang pelan-pelan, hati dia bisa jembar, pikiran bisa jernih. Akhirnya hormon-hormon dalam tubuhnya melakukan pekerjaannya dengan normal kembali. Akhirnya satu persatu sakitnya bisa sembuh. Masya Allah. Inilah pentingnya ini. Orang yang tidak suka memaafkan biasanya egoisnya tinggi. Biasanya dia itu cetil. Biasanya dia sering konflik. Sering terjadi sesuatu hal yang kecil menjadi sesuatu yang dibesar-besarkan. Biasanya dia tidak akan bisa memimpin seorang pemimpin yang bagus. Karena jiwanya tidak besar. Dia sulit menjadi bijak. Dia akan menjadi orang yang sempit pandangannya. Dan biasanya rezekinya juga sulit mengalir di dalam kehidupannya. Masya Allah. Kelihatannya semikian. Maka mari di dalam perkara-perkara yang besar, awalilah untuk koreksi diri. Salah satunya adalah coba jembarkan jiwa kita dengan pandai memaafkan, bahkan meminta maaf walaupun kita tidak bersalah. Pernah ada suatu kejadian itu, dia tidak bersalah tapi difitnah, tapi dia maafkan. Termasuk Rasul kita ini sering sekali berbuat itu. Ternyata akan membuat orang yang tadinya keras, musuh bebuyutan, mau dibunuh dari belakang Rasulullah dan sebagainya, ternyata akan menjadi sahabat yang luar biasa. Dan dia masuk Islam dengan cara yang luar biasa pula. Masya Allah. Inilah yang perlu kita sampaikan, betapa pentingnya permaafan, betapa nikmatnya permaafan. Karena sering sekali ya, banyak orang konsultasi kepada kita. Ternyata terakhir-terakhir ini masalah rumah tangga itu sering sekali timbul itu. Masalah kecil dibiarkan terus karena ganjel, lama-lama sensitif, lama-lama perkara kecil jadi sesuatu yang sangat dibenci, mengakar, sulit, atos, keras, akhirnya mudah patah, sulit dibetulkan lagi. Maka umat Islam yang berbahagia di seputar Pati sekitarnya ini, ayo kita jadikan salah satu karakter akhlak kita ini pandai memaafkan, pandai meminta maaf, yang akan menjembarkan dada kita, akan meluaskan cara pandang kita, akan meluaskan di dalam pekerjaan kita sehari-hari, yang akhirnya hidup kita bisa nyaman, kita bisa sehat, kita bisa betul-betul membuat segala kondisi ini bisa semacam ringan saja. Bahkan keikhlasan kita akan tumbuh berkembang. Masya Allah, begitu dahsyatnya. Maka permaafan kepada manusia, permaafan kita kepada Allah, itu diibaratkan oleh Allah tadi, wasyari'u ilal maghfirati wa jannah.
didekatkan dengan jannah itu. Jannah itu simbol dari kenikmatan-kenikmatan. Begitu orang pandai memaafkan, dia akan nyumber akhlaknya menjadi orang yang mudah lomo, menjadi mudah bergaul, menjadi luwes tidak kaku, bisa menjadi orang-orang yang perkara kecil gak usah dipermasalahkan, perkara besar ya sudahlah diperkecil, sehingga permasalahan dalam kehidupan ini bisa lebih baik, dan lebih baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka contohnya ini adalah salah satu pejuang. Ya, di makam ini ada makam pejuang. Di pikirannya satu saja, daripada hidup kita dijajah terus, lebih baik mati di dalam perjuangan. Maka orang yang mati syahid, orang yang sangat-sangat bergembira, saking bergembiranya, pengennya dia itu kalau bisa hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, hidup lagi, syahid lagi, karena keinginan nikmatnya orang mati syahid. Masya Allah. Maka sebelum kita masuk kubur ini, sebelum kita dipanggil oleh Allah yang sewaktu-waktu tidak akan pernah tahu kapan kita dipanggil, yuk kita renungi mana yang kita belum maafkan. Jadilah orang yang lomo, jadilah orang yang bijak, maka rumah tangga kita akan semakin bagus, hubungan kita dengan anak akan semakin bagus, dengan mertua, dengan orang tua akan makin bagus, dengan lingkungan akan makin bagus. Jadilah jannah, suatu kenikmatan di dalam lingkungan kita. Masya Allah. Maka pemirsa, mari kita simak yang berikut ini. Silakan. Pemirsa Cahaya TV, rahimakumullah. Mari, monggo kita lanjutkan. Jadi kembali kepada tadi, nikmatnya permaafan. Penting untuk terutama umat-umat Islam di Indonesia ini. Atau paling tidak di selingkungan kita. Jadi kembali bahwa banyaknya konflik antar anak, istri, orang tua, dengan masyarakat sekitar, di dalam pekerjaan, dan sebagainya. Kalau masih ada yang namanya hubungan yang tidak baik, maka biasanya akan menimbulkan kinerja hubungan yang tidak nyaman, ujung-ujungnya akan menimbulkan kinerja yang tidak bersinergi. Yang akhirnya perkara mudah jadi rumit sekali. Di Republik kita ini banyak perkara mudah jadi rumit gara-gara satu sama yang lainnya memiliki ego-ego yang tinggi, kurang pandai memaafkan, sehingga satu sama yang lain tidak bisa bersinergi karena dia tidak mau berjamaah, tidak mau bersinergi, berbareng-bareng. Salah satu karena ada ganjalan-ganjalan, merasa dia paling benar, merasa mereka orang yang di bawah kita. Begitu ada terjadi masalah, biasanya sulit untuk dimaafkan, sulit untuk introspeksi diri, akhirnya sulit untuk menjadikan konflik itu menjadi sebuah sinergi yang baik. Pemirsa yang dirahmati Allah, karena itu ini menurut kami bisa membuat suatu kondisi yang betul-betul berbalik. Bagi orang yang suka memaafkan, maka di dalam dirinya cenderung dia adil, cenderung jiwanya besar, cenderung dia itu luwes, cenderung dia mudah mengakomodasi, cenderung tidak terjadi kriminalisasi dalam politik misalnya dan sebagainya. Sehingga sesuatu itu yang sulit-sulit akan mudah pecah, dan akhirnya produktivitas akan tinggi, kemaslahatan akan tinggi.
Dan itulah yang kemudian oleh Allah dijadikan tolak ukur. Kita dekat dengan surga, kita dekat dengan kenyamanan, kenikmatan, manakala permaafan itu bisa kita selesaikan dengan baik. Di dalam masjid, di dalam lingkungan, semuanya akan menjadi enak manakala satu sama yang lain legowo, saling memaafkan, saling memaafkan, saling memaafkan. Ada kelemahan, ya sudahlah, akan dia bantu. Begitu ada sesuatu yang ingin, ya sudahlah, kita akan maafkan, kita akan bantu. Maka ini akan bergayung sambut. Pikiran positif, saling memaafkan ini akan bergayung sambut satu sama lain dan sebagainya. Masya Allah, semua masalah akan mudah pecah. Musyawarah akan cepat segera selesai. Manakala satu sama yang lain itu sudah tidak ada gap, tidak ada permusuhan, tidak ada saling ganjel. Karena satu sama lain dikuasai oleh ego dan permaafan. Dan mudah-mudahan keluarga kita pun juga demikian. Anak begitu. Begitu anak sulit sekali kita bina, maafkanlah dulu. Maka hati kita akan baik. Orang yang tidak memaafkan, ketemu saja, wajahnya itu udah nggak enak itu. Kudu meletes gitu aja itu. Ya kemana-mana begitu. Biasanya dia kena penyakitnya itu di dalam urusan darah, jantung, tekanan darah tinggi, kena ginjalnya, kena hatinya, dan sebagainya, dan sebagainya. Penyakit akan berkembang bagi orang-orang yang tidak pandai memaafkannya. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang baik ini, sebelum ajal akan menjemput kita, ya, yang sewaktu-waktu kita tidak pernah tahu, mudah-mudahan warga Pati khususnya dan sekitarnya, umat Islam, mari kita gembar-gemborkan terus, kita cerahkan terus hati kita, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang pemaaf, hamba-hamba Allah yang suka memberi maaf, yang akhirnya akan menjelmakan menjadi hamba-hamba Allah yang suka memberi, suka memberi, suka memberi, memberi maaf, memberi rezeki, memberi keringanan, memberi ilmu, memberi, jiwa kita akan besar, kita akan penuh barokah, dan mudah-mudahan limpahan-limpahan rahmat Allah akan bersama kepada hamba-hambanya yang suka memaafkan. Jadilah lingkungan kita seperti surga, sesuatu yang nyaman, yang indah, karena satu sama lain tidak disertai dengan permusuhan-permusuhan. Masya Allah. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa tercerahkan pada kesempatan kali ini. Dan akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang piro tadi, Pak? Cukup ya?